Ya, kita akan buka dulu dengan doa. Mungkin ini masih dalam rangka bulan penutupan Bunda Maria. Mungkin ada ibu-ibu yang bisa menjadi sukarelawati untuk memimpin doa. Semoga. Bu, ibu-ibunya menghilang. Ya sudah, kalau tidak ada, boleh saya pimpin sendiri nggak Romo? Atau mungkin Enggak. Mbak Epi ada di sini? Epi ada di gereja, Pak. Ada Pak, Oh, ada. ya. Oh, ada. Monitor, tapi di gereja. Oh ya. Oh ya sudah. Ya, Pripun, Pak? mimpin doa nyari Mbak saya. Epi. Mimpin doa. Jangan. Oh jangan. Ya sudah. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai acara ini dengan doa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Yesus, kami sungguh sangat bersyukur karena malam hari ini kau pertemukan untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, sharing, juga ilmu dalam katekese. Bimbinglah, lindungilah, dan sertailah kami, damping kami, supaya acara malam ini berjalan dengan lancar dari pemateri maupun seluruh audiens yang ada di sini. Dalam namamu lah kami berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak semuanya. Kita akan langsung mulai acara hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Dodi ya, seperti itu. Kemudian kita memiliki durasi waktu lebih kurang 2 jam begitu, tapi tergantung dari aktivitas audiens nanti bagaimana. Sebaiknya langsung saja pemaparan materi kami persilakan kepada Pak Dodi untuk segera memberikan, menampakkan dan seterusnya. Kami serahkan secara sepenuhnya. Silakan. Pak Yosi, Bu Yustika. Pak Yosi, dokter. Maaf ya, Pak Yosi dan Bu Yustika. Pak Yosi dan Bu Yustika. Mohon maaf. Oh, ya. Mohon maaf. Siap. Selamat malam, Romo Ivan. Selamat malam, Bapak-bapak semuanya, Ibu-ibu semuanya. Berkah dalam, selamat malam. Berkah dalam. Izin supaya hari ini kan sudah pertemuan terakhir, kita rileks ya, Bapak Ibu, santai. Sebelum memulai kita saling belajar bersama, izin saya mengawali sebuah pantun ya, Bapak Ibu ya, boleh ya, biar suasana sukacita. Oke. Ke Purwodadi bertemu Romo Ivan. Cuaca panas, minumnya jus buah. Tak terasa sudah akhir pertemuan, mari kita terus berkarya dan berbuah. Terus. Romo, Bapak Ibu, di sesi yang ke-12 ini, mari kita belajar bersama, kita nanti saling sharing ya Bapak Ibu ya. Kita belajar untuk bagaimana di sesi manajemen masalah. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Yosi Herdono, kemudian di samping kanan saya ini ada penolong saya yang sepadan, namanya Yustika Yuwono. Nanti kami akan berdua akan saling mengisi bergantian. Oke, Bapak Ibu, mari kita awali dengan sesi yang manajemen masalah. Oke. Masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Masalah itu harus dipecahkan. Masalah itu apa? Masalah itu adalah kenyataan atau fakta yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mengapa masalah dibahas dalam satu bab tersendiri? Ini Bapak Ibu, kalau kita lihat kan sesi 12 ini khusus membahas masalah, manajemen masalah.
Kalau kita rangkum, kenapa ya kok harus dibahas dalam satu bab tersendiri? Karena dalam setiap tahap hidup perkawinan dan keluarga, sangat mungkin terjadi masalah. Baik masalah itu besar maupun masalah itu kecil. Masalah kecil dapat menyulut perpecahan dan meretakkan keluarga yang dipersatukan dalam sakramen perkawinan. Calon pasutri lebih tangkas menghadapi masalah ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Nah, ternyata ada beberapa jenis masalah. Masalah yang pertama, ada 2 jenis masalah. Masalah yang pertama adalah masalah pribadi. Masalah pribadi yang berhubungan dengan kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan diri sendiri. Misalkan ibu, bapak, kita naik motor, ugal-ugalan, kemudian kecelakaan, sakit, diopnam. Itu adalah masalah yang diakibatkan oleh diri kita sendiri. Rakus, merokok, minum miras, akibatnya sakit. Boros, besar pasak daripada tiang, terbelit hutang, salah mendidik anak, tidak menghargai pasangan sehingga terjadi perselingkuhan, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh-contoh dari masalah yang diakibatkan karena kesalahan kita sendiri. Kemudian, ada contoh masalah yang diakibatkan bukan salah kita sendiri. Misalkan kita sudah hati-hati, hidup benar, naik sepeda motor, tapi ditabrak, dicuri, dirampok, dirusak nama baiknya, dikambing hitamkan. Kemudian juga ada masalah ekonomi yang disebabkan kemarin karena terjadinya pandemi COVID. Ada juga masalah yang bukan diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri. Dan yang terpenting, masalah yang ketiga adalah menjadi pengikut Yesus. Contoh masalah ketika kita penderitaan yang diakibatkan ketika kita menjadi pengikut Kristus. Misalkan, kita tidak mendapatkan promosi jabatan karena kita kaum minoritas. Kita tidak mendapatkan promosi jabatan karena agama kita. Sehingga di tempat kerja kita dikucilkan, atau di tempat masyarakat kita dikucilkan karena kita kaum minoritas. Bahkan seringkali diperlakukan tidak adil. Jadi itu adalah masalah yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Dan jenis masalah yang kedua adalah masalah dengan orang lain yang menyebabkan adanya konflik. Tidak semua masalah hidup dapat disebut salib. Memikul salib ibarat penderitaan dan konflik yang bukan disebabkan oleh salah kita sendiri atau akibat kita menjadi pengikut Kristus. Ini ada di halaman 174 ya Ibu Bapak, di buku KPHB yang baru ya. Di halaman 174. Dan untuk menciptakan keluarga yang memiliki ketahanan menghadapi krisis atau masalah, diperlukanlah manajemen masalah. Kenapa diperlukan manajemen masalah? Poin yang pertama, menyadari bahwa jalan hidup ini tidak selamanya halus dan lurus, serta roda kehidupan selalu berputar. Poin yang kedua, menyadari bahwa masalah hadir untuk menyempurnakan kita menuju ke kemuliaan. Yang ketiga, mengimani di dalam Tuhan ada solusi. Ketika kita menghadapi masalah, Bapak Ibu, pasti kita harus solusi yang pertama adalah menghadap Tuhan dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Poin yang keempat, mencari mentor atau pendamping. Nah, siapa pendamping itu yang kita bisa mentor untuk menjadi pendamping? Bisa wali baptis, bisa wali penguatan, ataupun saksi dalam perkawinan kita. Poin yang kelima, menentukan alternatif rencana solusi. Ada plan A, kita harus mempunyai plan A,
plan B, dan plan C. Langkah-langkahnya yang pertama, keluar dari masalah, menganalisa masalah, menentukan akar masalah, mencari referensi masalah yang hampir sama, dan menentukan alternatif solusi yang akan diambil. Yang keenam, melaksanakan rencana solusi. Bila dilaksanakan sendiri, harus segera kita laksanakan, jangan sampai kita menunda masalah. Ataupun bila kita butuh bantuan orang lain, segeralah cari orang, mentor, pendamping yang lain yang untuk bisa membantu. Dan poin yang terakhir, poin yang ketujuh, dan yang terpenting adalah jangan pernah khawatir dan terus berdoa. Karena apa? Karena kekhawatiran hanya akan menghambat pemecahan masalah, dan yang kedua, iman dalam doa akan mempercepat masalah. Bapak, Ibu, Romo, izin berikutnya disampaikan oleh istri saya. Silahkan. Yang berikutnya adalah tips menghindari konflik. Konflik tadi disebutkan di depan adalah permasalahan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Tips yang pertama adalah selalu menggunakan kata-kata positif saat kita berbicara dengan orang lain. Yang kedua, selalu berperasaan positif dan berpikir positif dalam menanggapi pernyataan ataupun pertanyaan dari orang lain. Yang ketiga adalah jangan reaktif dalam menghadapi ucapan dan perlakuan orang lain terhadap kita. Sebaiknya kita bersikap proaktif. Reaktif maksudnya apa sih? Reaktif yang dimaksud adalah bertindak spontan saat menerima stimulan. Seringkali bahkan tidak berpikir dahulu. Jadi kalau ada orang bertanya, mungkin bahasa gaulnya itu nyolot gitu ya. Jadi nggak dipikir dulu, asal ngomong, asal jawab gitu. Nah, tapi yang baik adalah yang proaktif, yaitu berpikir dahulu sebelum bertindak atau sebelum menjawab pertanyaan dari orang lain. Permasalahan yang ada di dalam kehidupan ini sangat sering terjadi, bahkan dalam tahap-tahap hidup berkeluarga itu selalu ada banyak hal yang dapat menimbulkan masalah. Tapi ada dua pilihan sikap dalam menghadapi masalah. Satu, apakah kita akan menganggap masalah itu sebagai ujian? Dua, apakah kita menganggap masalah itu adalah cobaan? Saat kita menganggap masalah itu adalah ujian, maka kita akan tetap bersyukur dan bahagia. Kita tetap berdoa dan berusaha. Kita mengimani bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Tentunya kalau menganggap masalah adalah ujian, ini lebih baik karena biasanya kalau kita ujian, lulus, kita akan naik level. Kita akan berproses lebih, kita berbuah lebih. Tapi berbeda kalau kita menganggap masalah itu adalah sebagai cobaan. Tanda-tandanya apa sih kalau kita itu menganggap masalah itu sebagai cobaan? Yang pertama, kita akan mengeluh, larut dalam kesedihan, putus asa, kemudian protes dan menyerah kalah. Jadi sambat terus bawaannya. Sambat, protes, nggak terima. Yang terakhir adalah habis pengharapan. Habis pengharapan itu banyak hal kadangkala terceletuk. Yo wis lah, takdirku memang begini. Terus ya sudahlah, memang keadaannya seperti ini, mau bagaimana? Tidak ada spirit lagi, tidak ada semangat untuk bangkit kembali. Itu adalah ketika kita menganggap masalah itu adalah sebagai cobaan. Nah, kuncinya adalah kita itu harus selalu bahagia. Bagaimana sih supaya kita itu selalu bahagia? Kita sebaiknya memberikan respon positif atas setiap realitas yang dihadapi. Kalau kita bisa seperti ini, kita akan bahagia. Kemudian kalau kita dapat bersyukur dalam suka dan duka,
Jadi apapun permasalahan atau konflik yang sedang kita alami, kita tetap dapat bersyukur, kita dapat terima kasih Tuhan buat setiap masalah yang terjadi, maka kita pun dapat bahagia. Nah, di dalam buku KPHB ini, di halaman 179 ini juga diajarkan rumus matematika R1 tambah R2 sama dengan R3. Mudah ya, 1 tambah 2 sama dengan 3. Yang pertama realita. R1 itu realita. Jadi realita itu adalah kenyataan yang dihadapi. Kemudian plus R2. R2 adalah respon, tanggapan, dan reaksi. Respon ini bisa respon positif, bisa juga respon negatif. R3 adalah result-nya, hasilnya. Misalnya, kalau di dalam buku ini, contohnya adalah ketika ada realita yang ada adalah ketika pagi hari ada suami yang disiapkan kopi, ternyata kopinya itu tumpah. Tidak sengaja istrinya menumpahkan kopi itu kena bajunya. Nah, responnya apa? R2 itu adalah respon. 1. Ketika responnya itu respon negatif, suaminya marah, suaminya mungkin muka masam, ganti baju lagi, begitu kan? Terus dia langsung berangkat kerja, mungkin nggak pamitan, gitu kan? Result-nya, hasil yang didapat apa? Hasil yang didapat tentunya dia berangkat bekerja dengan tidak sukacita, berangkat bekerja dengan hati yang jengkel, pikiran yang rasanya jengkel, kok nggak pas mau berangkat bekerja. Sampai di kantor juga akhirnya terbawa dalam pekerjaan. Tapi berbeda kalau misalnya responnya R2, respon yang baik, menanggapi dengan sukacita, maka berangkat kerja pun resultnya pasti sudah sekarang berangkat kerja, dan lain-lain, sehingga pekerjaannya boleh menghasilkan dan berbuah menjadi berkat untuk keluarga tersebut. Nah, respon itu tentunya adalah pilihan kita, seperti tadi, bagaimana kita menanggapi masalah itu, ujian atau cobaan, gitu. Nah, di akhir dari bab 12 ini ada komitmen bersama. Komitmen bersama di mana calon pasutri dapat mengisi ketika nomor 1 relasi antara suami dan istri. Bagaimana antisipasinya apabila terjadi masalah yang mungkin terjadi, mereka mau komitmen apa? Kemudian pencegahannya bagaimana, solusinya bagaimana. Kemudian relasi antara orang tua dan anak. Bagaimana menyingkapi mungkin dari orang tua, mertua, misalnya ada yang rewel atau misalnya ada yang kesulitan, bagaimana sebaiknya kita membantu seperti itu. Komitmennya seperti apa? Nah, calon pasutri dengan mengisi ini mereka akan punya komitmen sehingga permasalahan-permasalahan itu akan menjadi lebih minimal, atau paling tidak kalau terjadi permasalahan mereka akan sudah lebih tangkas menghadapi masalah. Oh iya, dulu ketika kita kursus perkawinan kita sudah pernah komitmen, kita pernah mengisi ini sehingga kita yuk kembali ke komitmen kita dan permasalahan akan lebih mudah diatasi. Kemudian ada beberapa yaitu 1, 2, 3, dan yang keempat adalah relasi dengan pihak luar. Nah, ini kalau diisi mereka akan sangat terbantu. Itu ada di halaman 180. Itu adalah materi-materi yang ada dalam buku KPHB yang bab 12. Dari yang tadi di depan, itu ada manajemen masalah, itu ada ayat-ayat juga yang menguatkan. Jadi ketika memberikan
kursus katekes ke calon pasutri dapat juga diberikan ayat-ayatnya juga. Bukunya masing-masing sudah punya ya. Di situ bisa dibaca. Misalnya yang manajemen masalah yang pertama, menyadari bahwa jalan hidup ini tidak selamanya halus dan lurus. Penguat biblisnya apa sih? Ternyata ada. Misalnya dari Pengkhotbah 1 ayat 6. Angin bertiup ke selatan, berputar ke utara terus-menerus. Berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Jadi masing-masing apa yang sudah disampaikan di sini ini ada dasar-dasar Alkitabnya, ada ayat-ayat pendukungnya. Begitu. Nah, Bapak Ibu, materi dari bab 12 isinya adalah ini. Jadi bukan kalau ada masalah ini penyelesaiannya bagaimana, tidak ke situ, tapi lebih ke konsepnya. Ketika masalah itu terjadi, bagaimana harus mengambil sikap. Jadi bab 12 ini berisi tentang itu. Kalau masalah terjadi, bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Begitu materi dari bab 12. Silakan Bapak Epsilon sebagai moderator, waktu dan layar kami berikan. Ya, terima kasih Bu. Tadi suaranya agak putus-putus sedikit ya. Pak, memang cuma segitu materinya ya, sungguh sangat singkat begitu ya. Begitu. Sekarang begini, Bapak Ibu semuanya, karena memang materinya cukup singkat yang sudah disampaikan hari ini oleh pasangan Pak Yosi dan Bu Yusita seperti itu. Kami persilakan Bapak Ibu seandainya ada mungkin pengalaman ataupun sharing seperti itu. Ini selain ada satu pertanyaan ya atau seperti itu nanti mau bisa ditanggapi ya Pak Yosi. Dari setting baru ada satu komentar begitu itu. Ini mungkin masukan atau bagaimana nanti bisa kalau Bapak mengizinkan, beliau bisa dari Pak Sigit bisa menyampaikan. Ini dikatakan penyelesaian masalah antar individu mungkin dapat menerapkan prinsip truth and trust, respect, understanding, empati. Ini sepertinya sebuah komen dari sebuah pengalaman begitu. Mungkin kalau Pak Sigit berkenan bisa ikut membantu memberikan informasi ini kepada para audiens semuanya. Silakan Pak Sigit mungkin. Silakan Pak Sigit dari Girisonta. Mungkin. Terima kasih Pak Epsilon. Iya, monggo Bapak. Ya, itu yang sering saya sampaikan kepada para murid saya, bahwa ketika kita bertemu orang lain, itu tentunya kecil atau besar dapat terjadi masalah. Nah, kunci yang saya berikan truth itu artinya kita harus menyampaikan sesuatu secara benar, ya dalam kebenaran. Entah itu kebenaran yang korespondensi atau kebenaran yang koherensi. Nah, kemudian trust, kita harus memberikan juga kepercayaan bahwa pasangan atau teman kita itu juga mempunyai sesuatu hal yang menurut dia itu benar juga. Maka dari itu perlu adanya respect. Respect, kita menanggapi bagaimana kita. Artinya di sana ada terjadi dialog. Itu menurut pemikiran saya, pengalaman saya begitu. Kemudian bukan kita mencari menangnya sendiri, tetapi bagaimana kita memahami tanggapan-tanggapan dari lawan bicara kita atau barangkali orang yang bermasalah dengan kita.
Nah, kemudian kita juga memberikan empati atas apa yang disampaikan. Itu singkatnya begitu. Terima kasih. Selamat malam. Matur nuwun Pak Sigit. Mungkin dari Pak Yosi dan Ibu mau memberikan penekanan, pengirisbawahan demikian mungkin sebelum saya masuk ke Pak Susilo. Ya. Silakan Pak Yosi mungkin. Oke. Baiklah, saya lanjutkan ke komentar kedua dari kolom chat dari Pak Susilo. Masalahnya kalau yang bersangkutan tidak tahu bahwa ada masalah atau penyebab masalah, bagaimana hal itu disampaikan bahwa ada masalah gitu ya. Mohon komentarnya dari Pak Yosi dan Ibu. Jadi nggak tahu bahwa itu tuh bermasalah gitulah kira-kira dari Pak Susilo. Silakan Pak Yosi dan Ibu. Ya. Ya, jadi kalau yang bersangkutan tidak tahu bahwa ada masalah atau penyebab masalah, kami kira ini adalah komunikasi yang kurang lancar ya. Jadi kalau satunya merasa ada masalah, satunya merasa tidak ada masalah, pastinya ada komunikasi yang terhambat, komunikasi yang kurang lancar. Yang lalu dalam TOT yang bab ketiga itu sudah dibahas tentang komunikasi. Secara khusus tujuan komunikasi, poin yang kedua itu adalah memahami diri dan orang lain. Tujuan komunikasi antar pribadi adalah membantu seseorang untuk memahami dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga ya memang harus diperbaiki komunikasinya sehingga masing-masing, jadi sehingga pasangan ini boleh mengerti bahwa oh iya memang ada permasalahan ini, kemudian bagaimana kemudian mereka akan mengambil solusi untuk masalah tersebut. Begitu Pak Susilo, semoga menjawab. Demikian Pak Susilo, mungkin kurang puas boleh berargumentasi. Ya, betul. Mbak Yosi, kadang memang komunikasi dialog itu menjadi sangat penting untuk mengurai. Ya. Kadang ya ada orang-orang yang menganggap sesuatu tidak masalah itu. Walah ngono di masalah ora masalah kok jadi masalah gitu kadang. Nah, padahal itu sesuatu yang mungkin bagi orang lain dianggap tidak masalah, tapi bagi orang lain itu menjadi masalah. Tapi betul Mbak Yosi bahwa kuncinya komunikasi dialog itu. Betul. Yes, setuju, Mbak. Ya, terima kasih atas jawabannya, begitu ya. Nah, kemudian ini kami bacakan lagi dari kolom chat dari Pak Nindito dari GKRSA Salatiga. Bagaimana bila mentor itu dari salah satu anggota keluarga atau kerabat atau teman akrab yang dianggap bisa membantu atau teman selain yang diusulkan dalam buku PHB. Bagaimana bila mentor itu dari salah satu anggota keluarga atau teman akrab yang dianggap bisa membantu atau teman selain yang diusulkan dalam buku. Silakan Pak Yosef dan Ibu Yusita. Nampaknya ada gangguan sinyal ini ya dari. Oh ya, maaf, sudah join kembali. Sudah, ya. Ya. Jadi mentor itu dari siapapun tidak masalah, yang penting sikapnya adalah netral, tidak berpihak ke salah satu pihak begitu. Dan sebagai catatan, alangkah baiknya kalau misalnya yang laki-laki berkonseling dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu lebih baik. Gitu. Kalau mau teman akrab atau mau kerabat, silahkan, yang penting netral. Netral, tidak memihak begitu. Begitu jawaban dari kami.
Semoga dapat menjawab. Demikian Pak Nindito, terus Budi, mungkin sudah sepakat atau mungkin ada sharing, contoh sharing begitu, silakan Pak Nin. Mungkin dari Pak Ari bisa menambahkan, Pak Ari. Iya, terima kasih. Tadi pertanyaan adalah mengenai memilih mentor ya, kalau nggak salah ya. Iya, J. Ya. Menurut pendapat saya ya, mentor yang paling baik ketika seorang pasangan punya masalah ya sebenarnya adalah diri sendiri, karena ketika satu pasangan itu bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri, itu dia punya pengalaman konkret menjadi lebih dewasa, karena ketika ada masalah yang sama kemudian dia bisa mengatasinya. Memang dari kepada para capas itu memang juga perlu diberi masukan atau himbauan agar kalau ada masalah kecil itu jangan dikit-dikit lari kepada orang lain, pada orang tuanya atau pada sahabatnya, tapi mencoba belajar untuk menggali, menyelesaikan sendiri, sehingga kemudian kalau pengalaman masalah kecil itu dia bisa mengatasinya, maka itu menjadi dasar yang baik. Kalau nanti ada masalah-masalah besar itu kemudian dia punya pengalaman. Yang penting jangan menghindar, karena masalah di dalam perkawinan kan tidak pernah hilang atau tidak pernah selesai, selalu muncul. Tidak orang digoleki teko karepe dhewe ya kan, masalah itu seperti itu. Ya. Jadi tetapi memang ketika menghadapi masalah yang berat di mana sudah buntu, berdua itu buntu, maka memang baik juga lalu mencari pihak ketiga yang bisa membantu. Memang pihak ketiga itu benar tadi disampaikan oleh Bu Yosi, itu adalah Bu Yustika harus mandiri, tidak berpihak ya, tidak berpihak. Itu sangat penting supaya bisa melihat permasalahan itu dengan jernih. Tetapi memang mentor ini harus orang yang pertama harusnya lebih dewasa, lebih berpengalaman dan punya iman yang baik ya. Karena gini, jangan sampai mentornya itu justru malah sekolah ngono ya wis lah pegatan wae cerai wae, itu bahaya. Jadi mentor kan harus dipilih-pilih. Maka mentor itu baik kalau kemudian bisa menghubungi tim pendamping KPHB yang dulu pernah membantu, atau teman sharingnya misalnya, itu baik. Atau juga orang lain yang dipandang sudah lebih mapan, lebih dewasa, bisa menjadi pendengar yang baik, syukur kalau kemudian bisa mengarahkan. Tapi jangan sampai salah pilih mentor ya. Salah pilih mentor itu bisa bahaya. Kalau ujung-ujungnya kemudian malah mentornya itu tidak memahami bagaimana misi perkawinan Katolik, lalu malah bisa bahaya, menasihati sesuatu yang keliru. Mungkin itu sedikit dari kami ya, yang perlu ditekankan pada capas itu adalah memang harus belajar. Jadi jangan pernah mencari penyelesaian itu di luar, diutamakan harus dari pasangan itu sendiri. Harus belajar dan harus bertekun ya, dan setia ya. Karena dengan setiap ada perkara kecil lalu dia akan bisa setiap ada perkara besar. Kalau bisa mengatasi masalah kecil, harapannya itu lalu punya pengalaman dan bisa memecahkan masalah yang besar. Itu kalau sudah buntu baru kemudian mencari mentor. Itu. Pak Yosi, Gustika, semoga bisa membantu. Terima kasih Pak Ari. Ya, Terima atas kasih, Pak masukannya. Budi. Ya. Epsilon, Dalam Pak Ari, Pak Yosi, J. tadi saya tanyakan begitu karena terus terang saja kami ini kan ditunjuk jadi tim pendamping keluarga lingkungan. Iya, J. ya. Nah, kebetulan di tempat kami itu di satu perumahan di mana orang-orangnya adalah orang-orang yang jauh dari keluarga mereka. Artinya jauh dari aslinya lah, baik itu baik itu pendamping pernikahannya dan sebagainya.
Nah, ini kadang-kadang di sini kami rata-rata usianya sama. Bahkan sudah ada yang lebih sepuh dari saya, lebih tua dari saya, maksud saya lebih senior dari saya, itu larinya ke saya, ke kami. Kadang-kadang kami jadi bingung gitu. Jadi apa ya, merasa apa sudah benar apa enggak gitu. Ini yang selalu kami berdua menjadi sangat ragu-ragu. Kadang memang bisa menyelesaikan masalah, tapi kadang juga tidak bisa menyelesaikan masalah gitu. Itu kadang-kadang kami jadi merasa sering merasa, aduh kok nggak bisa ya gitu, menyelesaikan ini. Nah, sementara kalau saya larikan ke Romo, nampaknya Romo paroki juga ada keterbatasan mengenai kehidupan keluarga, sehingga sulit untuk menyelami beberapa masalah di dalam keluarga. Yang datang ke kami memang masalahnya bukan masalah yang sederhana, tetapi masalah-masalah yang memang sudah sulit mereka selesaikan sendiri, Pak Ari. Gitu. Ya betul Pak Nito. Saya juga punya pengalaman menyambung dari yang Pak Nito ya. Menjadi mentor atau diminta menjadi mentor seseorang punya masalah itu ya beban tersendiri ya. Beban tersendiri. Kadang-kadang kita juga tidak tahu harus bagaimana. Beberapa yang lalu tuh kami berdua itu juga didatangi oleh satu pasangan yang baru menikah belum ada 5 tahun, tetapi sudah buntu dan minta cerai. Sudah ke Romo berkali-kali, tapi ya oleh Romo diminta sabar-sabar dan didoakan gitu ya. Tapi hanya suruh sabar dan coba bertahan. Kemudian oleh Romo itu disarankan coba cari tim pastoral keluarga, lalu nggak tahu gimana tiba-tiba menghubungi kami berdua. Nah ini sering pengalaman ya, ketika kami berdua menerima curhatan mereka pasangan ini ya, ini dari paroki Sambiroto nih, pasangan muda pindah dari Jakarta yang tinggal di Sambiroto. Kondisinya sudah sangat kritis sebenarnya. Saya coba panggil mereka satu persatu, saya suruh datang ke rumah satu persatu untuk cerita dari sisi suaminya, lalu dari sisi istrinya itu. Dan kesimpulan kami berdua adalah bahwa ketika mereka menikah itu tidak didasari dengan cinta yang dewasa. Jadi ada keterpaksaan dan disuruh orang tuanya, sehingga tidak cukup kuat fondasi perkawinannya. Sehingga ketika ada masalah seperti itu lalu buntu dan pengennya cerai itu. Nah, sampai di sini saya tidak bisa melanjutkan harus bagaimana. Terus terang kami bingung. Saya coba sarankan ke FCC, waktu itu sudah saya kasih kontak nomornya untuk ke psikolog, tetapi saya tidak tahu karena setelah pertemuan kami dengan kami 3 kali, lalu tidak lagi menghubungi dan saya waktu itu ya setelah saya kasih nomornya FCC, waktu itu nggak tahu Epi atau ya tak kasih nomornya, nggak tahu apakah menghubungi dan tidak, kurang tahu saya. Tapi ya setelah itu kemudian tidak menghubungi saya lagi. Nah, kesimpulan saya cuma 2 masalahnya beres itu dalam pengertian mereka bubaran atau mereka baik itu. Dan itu saya meskipun kami berdua itu juga dari mulai perkawinan muda itu juga mengalami banyak konflik ya. Tetapi ketika ternyata membantu mengatasi persoalan orang lain itu tidak mudah ya Pak Nindito. Tidak mudah betul. Mengalami kesulitan saya. Karena akarnya masalah itu sangat di akar ya itu. Maka waktu itu memang saya hanya bisa memberikan pemahaman mengenai kembali kepada tujuan perkawinan, kemudian tujuan perkawinan, lalu mengapa menikah, lalu mengapa jatuh cinta dulu. Saya hanya mencoba mengembalikan mereka kepada motivasi dulu mengapa mereka menikah gitu. Dan akhirnya ketika ketemu ujungnya bahwa mereka menikah terpaksa itu kan menjadi sulit gitu. Karena mereka ada unsur dipaksa orang tuanya gitu. Nah, lalu ya saya hanya bisa memberi nasihat ya coba sekarang membangun kembali cintanya, sekalipun sudah menikah tapi dicoba dibangun kembali, diulang dari awal bagaimana mencintainya karena sudah menikah gitu. Nah, setelah itu lalu tidak ketemu lagi hasilnya bagaimana, karena saya juga tidak pernah ketemu. Tapi ya awalnya saya juga mikirin dia itu gimana ya, tapi
saya bilang sama istri, loh kalau kita ikut larut dalam memikirkan dia itu, ya lama-lama kita ikut sakit. Sudahlah, kalau sudah selesai nomor 3 dan lanjut bagaimana dia tidak menghubungi lagi, ya sudahlah selesai lah gitu. Ya sudah, setelah itu selesai gitu. Itu pengalaman sedikit saya mendampingi pasangan muda yang betul kondisinya seperti itu, Pak Didit. Jadi memang menjadi mentor itu nggak mudah. Kadang-kadang kita nggak percaya diri juga ya. Gitu. Tapi puji Tuhan saya selamat Pak Dito. Artinya meskipun Pak Dito merasa kurang pilih, tapi ternyata dipercaya oleh banyak orang untuk menjadi tempat rujukan itu Provisiat. Matur nuwun sudah membantu. Ngeten nggih, matur nuwun. Di absennya enggak nih? Di chat Ya. itu tolong di absenkan. Monggo, Ya, Pak. terima kasih Pak Heri atas sharingnya. Jadi benar sekali ya bahwa ini seperti yang Tolong di chat. beliau sampaikan tadi dari Pak Yosi dan Bu Yustika adalah dari materi awal dikatakan bahwa masalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Tapi kenyataannya, faktanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu ya. Apapun harapannya kan perkawinan Katolik itu semuanya adalah semuanya baik-baik saja dipertahankan, tapi ternyata ada juga itu perceraian. Seperti itulah kira-kira. Demikian. Kemudian kami bacakan kembali, mohon tanya dari, semoga tidak ada yang terlewat ini ya, dari Pak Kris, mohon tanya, bagaimana agar menjadi sabar, tidak mudah bertengkar, mau memaafkan, begitu. Yang kedua adalah, bagaimana agar tabah dan setia memanggul salib dengan sukacita. Terima kasih. Kami persilakan Pak Sutri Yosi Yustika. Ya, Pak Kris, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana agar menjadi sabar, tidak mudah bertengkar, mau memaafkan. Berkaca pada diri saya sendiri. Kadangkala kalau saya merasa kok gampang marah ya, kok nggak sabar ya, ada kala mungkin pekerjaan ini belum, urusan anak-anak belum selesai, kemudian masih harus ini dan itu, begitu menjadi tidak sabar, menjadi mudah marah, gitu kan. Buntut-buntutnya jadi kadangkala juga selisih paham, sensi, begitu kan. Saya kalau sudah sampai di titik itu, saya diam, saya merenung apa yang salah dengan diri saya, evaluasi diri, saya berdoa, Tuhan saya kenapa? Kenapa ya saya dengan duduk tenang dan saya berdoa, biasanya saya akan merasa lebih damai, saya akan lebih sabar, saya akan merasa bahwa oh ya ini yang perlu saya perbaiki di sini yang perlu saya atur ini, sehingga kondisi menjadi lebih baik lagi. Jadi kembali saat kita itu kadang-kala terlalu penuh dengan duniawi begitu ya, urusan-urusan pekerjaan dan lain-lain begitu, kadang lupa hubungan kita dengan Tuhan atau sudah agak renggang begitu, kadang kita lupa, kita jadi kilaf, kita jadi tidak sabaran, mudah bertengkar, susah memaafkan dan lain-lain. Kembali kepada Tuhan, minta ampun, Tuhan maafkan aku, Tuhan tolong Roh Kudus-Mu untuk bimbing, aku ini harus bagaimana. Dengan begitu akan lebih, jadi hati itu akan lebih lileh gitu ya kalau bahasa ininya. Akan lebih mau menerima, oh ya kondisi ini saya harus begini, terus Tuhan tolong bimbing, Roh Kudus tolong bimbing, saya harus bagaimana. Biasanya Tuhan itu hanya sejauh doa, dan Roh penolong, Roh Kudus itu juga gercep satset. Jadi kalau kita berdoa, seringkali saya merasa itu berbisik begitu. Ini loh, yang ini dulu yang dilakukan. Ini loh, ini dulu nanti, ini yang nanti dulu, ini yang penting ini dululah dilakukan. Nah itu puji Tuhan membantu saya menata supaya mungkin lebih sabar, lebih baik lagi begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana agar tabah dan setia memanggul salib dengan sukacita? Nah, oke, bagaimana agar tabah dan setia memanggul salib dengan sukacita? Tadi ada 2 sikap dalam menghadapi masalah. Yang pertama, apakah sikap kita itu memandang masalah sebagai ujian
Atau apakah kita menanggapi atau memandang masalah itu sebagai cobaan? Ketika kita menanggapi masalah itu sebagai ujian, kita akan tetap dapat bersyukur dan bahagia. Kita tetap bisa berdoa dan Tuhan memberikan kita untuk terus tetap dapat berusaha. Dan kita akan tetap dapat sukacita meskipun kita memanggul salib Tuhan. Itu jawabannya dari kami. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu, Pak Sutri Yustika ini sudah menikah berapa lama sih? 15 tahun, dokter. Baru 15 tahun, masih junior ini, dokter. Masih harus banyak berguru sama senior-senior. Mungkinkah selain yang Ibu tadi sampaikan, ada sebuah sharing pengalaman masalah terberat yang pernah Bapak Ibu alami dan bagaimana penyelesaiannya selama 15 tahun berumah tangga dalam berkat seperti itu, mungkin bisa sedikit cerita, Bapak, silakan. Ya, kalau kami selama, puji Tuhan, selama 15 tahun pernikahan kami, kondisi yang terberat itu memang di problem ekonomi. Pada saat pandemi kemarin, kami harus berjuang bagaimana kami harus tetap, ekonomi kami tetap stabil. Itu sempat memeras pikiran kami karena kebetulan kami dipercaya Tuhan untuk memiliki beberapa karyawan yang harus kami hidupin. Dan kami membuat sebuah keputusan bersama dengan istri. Waktu itu kami berdoa, kami memohon kepada Tuhan, Tuhan, kami yakin dengan pertolongan-Mu kami pasti bisa melewati badai ini. Kenapa kami menyebut badai ini? Karena kami punya komitmen berdua saat itu, bahwa tidak ada satupun tim kami yang kami rumahkan. Jadi kami harus bisa menjadi penolong bagi mereka yang selama ini sudah juga berkontribusi terhadap kami. Itu yang kami alami, Pak. Puji Tuhan, badainya lewat bersama Tuhan Yesus. Badai pasti Amin. berlalu ya, Pak. Ya. Tapi maksud saya, apakah ketika ada permasalahan di pekerjaan itu kemudian berimbas kepada ibu, pada istri, pada pasangan, pada anak, Pak? Apakah Ya, berimbas? puji Tuhan begini, Dr. Epps. Kami punya sebuah rutinitas, kami berdoa bersama setiap malam, karena dengan berdoa itu kami yakin membuat hubungan kami suami istri dengan anak itu lebih baik. Kami bisa tahu ketika doa itu kami mendengarkan doa anak saya. Jadi ketika kami berdoa itu kami bergantian. Sehingga saya bisa tahu, oh anak saya sedang ada problem apa sih begitu. Dan ketika di akhir kami saling mendoakan, di mana adik mendoakan kakaknya, siapa mendoakan adiknya, itu kami saling bergantian untuk mendoakan. Dan di situ kami membentuk sebuah relasi antar orang tua dan anak, anak dengan kakak adiknya, itu kami bisa tahu, ini ada problem apa sih? Ada problem apa sih? Itu, Pak. Ya. Jadi memang kami memang membiasakan diri untuk kami bergantung pada Tuhan lah, wes pokoknya. Cuman Tuhan aja, itu aja. Ternyata bundelannya tetap di doa ya, Pak Yosef, Pak Yosi ya. Betul. Ya, terima ya kasih itu. sekali sharing singkatnya dan memberi penguatan kepada kita semuanya. Pak Nindito ini dapat dukungan dari Pak Sigit ya. Oh, tetap semangat menjadi mentor itu ya, Pak Nindito. Oke, ini dari Bu Elisa. Mohon izin. Adik. Boleh bertanya. Boleh. Oh iya, betul. Resania habis ini Pak Basuki. Silakan. Yang menarik itu sharingnya Mas Heri tadi, bahwa ternyata dalam pendampingan yang ditemukan bahwa motivasi perkawinan mereka di awal itu kan ya ada keterpaksaan ya, mungkin dijodohkan atau apa bahasanya itu. Nah, kita sebagai fasilitator, kita sebagai mentor pada saat KPHB itu kan salah satunya juga untuk menggali motivasi atau menggali apa ya alasan mereka atau motivasi mereka untuk menikah. Nah, kalau sejak awal kita sudah mengetahui bahwa ternyata mereka menikah itu dalam tanda kutip terpaksa dengan dijodohkan dan sebagainya, itu kan sebetulnya kan sudah potensi masalah. Apakah
bijak, apakah benar, apakah tepat kalau seandainya fasilitator atau mentor pada saat memberikan katekese atau kursus persiapan perkawinan itu menyampaikan pada mereka, kalau motivasimu sudah seperti itu kan, apakah mau dilanjutkan perkawinan itu, rencana perkawinan itu, ataukah kita beri masukan bahwa ini sudah menjadi dalam tanda kutip potensi masalah ke depannya karena dasar atau motivasinya tidak pas. Karena kalau tidak salah mungkin nanti Romo Ivan yang lebih pas atau yang lain bahwa yang lain yang mengetahui kalau dalam hukum kanonik di gereja itu kan kalau motivasinya ada unsur keterpaksaan atau ketidakbebasan orang untuk menentukan keputusan untuk menikah itu kan menjadi salah satu untuk pembatalan perkawinan. Nah, apakah itu yang pertama tadi kita anjurkan agar motivasinya sudah nggak benar, ya sudah kamu nggak usah nikah kalau kondisi seperti itu, ataukah kita sampaikan kalau kamu tetap melanjutkan karena kamu tidak enak dengan orang tua atau dengan saudara atau dengan siapapun yang menjodohkan itu, ya ini yang harus sejak awal disadari dan dalam perjalanan waktu cinta itu ditumbuhkan atau dipupuk agar lebih hidup agar motivasinya yang tadi itu terpaksa lalu menjadi tumbuh benih-benih cinta yang akhirnya justru memperkuat. Ini yang minta sharing atau masukan atau penjelasan dari panjenengan sedaya. Yang kedua saya juga sedikit menceritakan aja sharing pengalaman yang sekarang ini saya alami adalah saya juga mendampingi salah satu keluarga yang sekarang ini pada tahap sampai kepada masuk ke pengadilan untuk mengajukan gugatan perceraian dari salah satu pihak. Saya mencoba mendampingi kedua belah pihak pada perjalanan waktu ketika saya mendampingi itu memang dua-duanya ada masalah dari sisi latar belakang masa kecil mereka, masa lalu mereka sehingga mereka punya semacam pengalaman traumatis yang menyebabkan karakter seseorang menjadi seperti itu. Dan itu menjadi salah satu sebab mereka kekeh untuk akhirnya dalam perjalanan waktu walaupun sudah punya beberapa anak untuk memutuskan bercerai. Ya kita sudah berusaha intinya jangan sampai mereka bercerai, tapi kemudian masuk ke pihak lain dalam hal ini lawyer ya. Masing-masing pihak punya lawyer. Nah, nun sewu bukan mendiskreditkan lawyer, tapi dalam konteks ini lawyer kan pasti akan membela kliennya untuk tercapai apa yang disampaikan atau yang dicita-citakan atau diinginkan oleh kliennya. Padahal nun sewu lawyernya itu tidak Katolik gitu. Dia nggak begitu nggak begitu ngerti dengan nilai-nilai ajaran kita. Nah, kadang seperti itu yang justru memperkeruh atau memperruat untuk tetap pisah gitu loh. Nah, ini yang pada titik tertentu betul seperti yang dikatakan Mas Hari tadi, mendampingi rasanya kesel. Kini wis mencoba, kamu itu punya masalah, si A punya masalah, si suami punya masalah, si istri punya masalah. Masalahnya itu seperti ini. Masing-masing mau nggak untuk menyadari itu sebagai suatu masalah, kemudian bersama-sama memperbaiki masalah itu. Tapi berdua tetap kekeh, enggak. Ini harus orang lain dulu, artinya pasangannya dulu yang memulai, bukan kembali ke dirinya sendiri untuk mencoba berubah gitu loh. Nah, ini pada titik ini ya betul yang dikatakan Mas Hari tadi, kadang capek Pak. Ini kasarannya tembung itu ngandani sampai lambene jontor, tapi yang bersangkutan nggak mau berubah. Ya wes akhirnya ya wes karepmu meh pegatan karepmu, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk jaga nih ya dengan dasar tadi diinginkan tujuan perkawinan, ajaran gereja Katolik seperti apa yang normatif atau yang ideal seperti itu sudah kita sampaikan, tapi ya permasalahan dasarnya dalam arti pengalaman traumatis akhirnya membuat defek psikologis hingga membentuk karakter seseorang itu yang membuat mereka akhirnya juga kekeh sifatnya seperti itu. Yeah. Tapi ini cerita sharing aja, dokter. Kalau kita pada saat kita mendampingi di hari-hari pertama itu kan kita mencoba memancing. Kenapa sih kok kamu mau sama si A? Ternyata saya sudah pacaran, saya benar-benar mencintai. Tapi kalau ternyata ada satu calon pengantin yang enggak kok saya memang dijodohkan, itu kan sudah sebetulnya kan sudah potensi masalah di awal itu, dokter. Ya, dokter Maturnuwun ini hanya sharing dan pertanyaan. Ya, terima kasih sekali Pak Susilo. Silakan Pak Sutri Yosi Justika untuk menjawab pertanyaan pertama tentang keterpaksaan tadi. Walaupun nanti dibundeli Romo Ivan begitu, tapi saya mohon bisa berkomentar dulu untuk keterpaksaan ini lanjut ataupun tunda, bagaimana mungkin ada masukan, sharing dan sebagainya. Silakan. Ya, untuk masalah keterpaksaan tadi dari Pak Hari mungkin bisa melanjutkan. Melanjutkan terpaksa ya. Melanjutkan terpaksa Pak Hari, melanjutkan terpaksa. Di beberapa KPP itu memang kami pernah menemukan ada kasus-kasus yang
yang mengindikasikan bahwa pasangan tersebut belum siap menikah. Jadi menikahnya itu karena terdorong keadaan, misalnya kerjanya satu jauh di luar pulau dan satu berpisah jauh, ya karena takut tidak hilang lalu mereka memaksa diri untuk menikah. Ada juga yang case-nya itu ada keterpaksaan karena dari faktor keluarganya. Nah, itu kami temukan ketika di dalam KPP itu kan ada sharing kelompok ya, ada sharing dan itu muncul sesi sharing itu. Nah, dalam case-case tertentu yang kalau sebagai tim KPHB kemudian mendapatkan atau ada pasangan yang punya potensi alasan menikahnya atau relasinya atau mungkin juga belum cukup siap secara batin, secara mental, maka sebenarnya baik juga kalau ini menjadi catatan ya. Pertama-tama ya di dalam KPP itu kemudian didatangi atau diajak sharing secara pribadi, digali betul apakah memang sudah siap ya, karena bisa saja kemudian kita menyarankan untuk menunda perkawinan supaya matang dulu, atau bahkan kalau memang betul-betul dia siap ya bisa saja membatalkan kalau memang itu potensinya besar, masalahnya besar itu. Atau juga bisa juga ini menjadi catatan dan diberikan kepada romo yang akan memberikan kanonik, karena romo yang akan memberikan kanonik itu ada beberapa romo yang memang itu juga menggali motivasi menikah, kedewasaannya dalam persyaratan menikah, kedewasaan pribadi itu digali. Karena kemudian kadang-kadang ada romo yang juga kalau memang secara mental belum siap benar, maka romo itu kadang-kadang juga minta untuk ditunda supaya bisa disiapkan. Tidak siap itu bisa juga karena masalah mentalnya belum siap, atau juga dia sedang menghadapi masalah keluarga yang cukup berat sehingga itu sebenarnya tidak cukup mendukung kondusif kalau melakukan perkawinan, sehingga diminta menunda untuk membereskan masalah. Itu banyak macam-macam terjadi. Ada beberapa kasus juga yang KPP di Semarang ini akhirnya ada juga yang membatalkan pernikahan. Program discovery itu cukup bagus ya, kalau ada pasangan yang ikut discovery itu sangat bagus karena slogannya itu kan selamatkan perkawinan sebelum pernikahan terjadi. Sehingga kadang-kadang setelah ikut discovery atau setelah ikut KPP itu keputusannya itu kalau belum siap ada yang menunda, bahkan ada yang membatalkan. Itu pernah terjadi. Jadi 2 kali Mas Heri. Ya, Mas. Yang ikut KPP di tempat saya 2 kali orang yang akhirnya membatalkan pernikahannya setelah kita gali lagi. Ya daripada dia membangun keluarga ke depannya hancur, dia lebih baik pada masa itu memang membatalkan ya. Artinya ya ternyata ya mau berbesar hati dan keduanya mau menerima itu Mas Heri. Ya, itu rasa bagus. Jadi salah satu misi dari KPHB adalah memang menyiapkan perkawinan itu. Kalau memang betul mereka sudah siap, maka mereka kemudian dituntun pada arah yang benar. Tapi kalau memang belum siap, kemudian kita berikan alternatif untuk menunda atau membatalkan. Itu rasanya juga salah satu misi KPP ya, KPHB ya, supaya kalau menikah betul cukup matang gitu. Mungkin itu ya. Mas Heri. Sing wis iki lho Mas Heri. Sing wis sadar bahwa ini motivasi ini karena dipaksa dikongkon orang tuanya atau siapapun tetap nekat melakukan perkawinan dulu. Itu yang seperti itu harus disampaikan kepada romo yang memberikan kanonik. Ya, karena romo yang memberikan kanonik itu bisa saja dia kalau memang kondisinya dia ada keterpaksaan, itu bisa saja kemudian minta pernikahan ditunda atau dibatalkan. Tapi sebagai tim KPHB kita kan tidak bisa tidak punya otoritas untuk menolak perkawinan, tidak ada otoritas. Otoritasnya ada di romo. Jadi kita hanya bisa menyampaikan kepada romo bahwa romo ini pasangan ini setelah kami amati ada masalah begini-begini, ya sekedar untuk bahan romo untuk kanonik itu. Salah satu sangat baik dan sangat bermanfaat karena yang terjadi ketika proses 3 hari KPP itu kan romo tidak tahu yang terjadi di situ, sehingga kita perlu memberikan informasi pada romo. Tapi itu pengalaman bagus itu, Mas Susilo. Pak Hari, mengenai kanonik Pak Hari, banyak peserta KPHB itu atau KPP itu di tempat kami juga akhirnya pernikahan itu tidak di paroki kami. Ya. Nah, sehingga kanoniknya itu kan di gereja di mana mereka mau
di paroki lain lah, Ya. bahkan mungkin bisa jauh dari tempat kami. Ya. Itu apakah bisa kami juga menyampaikan itu melalui romo paroki atau kami langsung? Tenun. Sebenarnya bisa langsung ya pada romo yang nanti akan berikan kanonik. Yang penting asal pemberitahuannya itu secara resmi mewakili institusi KPP di misalnya Sendangguo misalnya gitu ya. Dan baik juga kalau kemudian juga diinfokan kepada romo paroki Sendangguo. Tapi meskipun juga romo paroki Sendangguo itu ya tidak ada hubungan ya apa-apa karena dia hanya numpang KPP di situ kan. Nah, maka yang paling tepat memang sebenarnya tim KPP-nya ini lalu menginformasikan kepada romo yang akan berikan kanonik meskipun itu dari paroki lain gitu. Maka memang itu saya rasa salah satu yang bisa kita lakukan untuk mencegah sebuah perkawinan yang sebenarnya akan berantakan gitu, punya potensi berantakan gitu. Ngeten Pak, itu saran saya. Jadi kita memfasilitasi ya Pak Eri ya untuk Ya, betul. ke kanonik. Terima kasih. Kami lanjutkan kepada Pak Sutri Basuki Heni dari Padi. Kami persilakan yang raise hand. Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam Pak Bas. Ya, kalau tadi saya melihat ada beberapa contoh, ada permasalahan dalam Pak Sutri seperti halnya tadi ketumpahan kopi dan sebagainya. Memang mengatasi suatu masalah itu tidak seperti yang kita pikirkan, 2 tambah 2 jadi 4 itu jauh dari apa yang kita bayangkan. Bahkan masalah yang kecil saja terjadi bisa membuat masalah menjadi lebih rumit. Nah, tentunya itu yang perlu kita tekankan di sini, seperti tadi sampaikan Pak Susilo juga, bagaimana kita saling menjaga hubungan keakraban, keintiman antara suami istri. Itu yang paling penting. Karena dengan kita mempunyai keakraban, keintiman dalam keluarga itu, tentunya kalau hanya masalah-masalah sepele, lebih berat bersatu daripada bercerai. Lebih berat kita selalu bahagia berdua dengan istri, daripada selalu mensalahkan antara satu dengan yang lain. Itu kenyataan. Kalau masih didasari oleh kasih yang seperti dibangun ketika berjanji di hadapan pastor, tentunya hal-hal yang dihadapi dalam keluarga tentunya hal yang biasa. Tetapi kalau sudah dasarnya sudah ada sesuatu, tanda petik ya, mungkin ada sesuatu di luar permasalahan atau hubungan dengan keluarga itu, entah itu mungkin punya will atau pil dan sebagainya, yang baik-baik justru mungkin akan dibelokkan menjadi hal-hal yang penuh bermasalah. Sehingga ketika salah satu pasangan memiliki kesalahan, akan dibesar-besarkan. Bahkan mungkin akan menjadi permasalahan yang besar. Oleh karena itu, ini pengalaman saya, ketika saya ingin membangun keluarga sebelum kawin, punya janji berdua, kesepakatan. Itu meneng maksimal 2 jam. Artinya boleh, marah ya boleh, ngenengke ya boleh, tapi hanya 2 jam. Selama 2 jam itu bisa digunakan untuk introspeksi diri. Ternyata puji Tuhan ya akhirnya salah satu mungkin saya menang, lupa 2 jam sudah lebih, akhirnya cair semua masalahnya. Ini pengalaman saya ya. Jadi kenapa Bapak pakai marah 2 jam kenapa Pak? Ukurannya kenapa ya, 2 jam? pokoknya maksimal 2 jam. Oh gitu ya. Kalau nanti ya? lebih 2 jam kok masih menang. Salah satu, loh ini lebih 2 jam loh kok masih diam. Iya. Akhirnya
cair semuanya Mau ya. nggak mau komunikasi ya Pak ya. Ya, yang penting adalah Ya. komunikasi. Jadi kita tidak bisa, oh kalau masalah ini pasti pemecahannya demikian. Iya. Ini hanya salah satu contoh, kebetulan cocok untuk A, tapi mungkin untuk B mungkin kurang cocok. Itu saja. Iya, Pak Bas sudah menikah berapa lama? Terima kasih. Sudah menikah berapa lama? Pak Basuki sudah menikah berapa lama, Pak? Sudah berapa lama menikah? Saya menikah tahun 1981. Ya, senior banget ya. Lebih dari 30 tahun. Ya. Iya, itu sudah terbukti ya Pak. Ternyata Ya, teori 2 jam itulah ini sudah bisa pengalaman memegang. saya. Saya terbukti ampuh. 2 jam. Terbukti ampuh ya, teori 2 jam Pak Nin. 2 jam. Itu juga memberi kesempatan, kebebasan. Karena ketika masih marah, dibujuk, dirayu pun menggeles. Tapi kalau sudah gitu ya. menok 2 jam, kemudian saling mengingatkan, ya puji Tuhan pengalaman saya. Ya, terima kasih Pak Bas. Berarti di rumah Bapak ini stopwatch sangat penting ya, wis. Kurang 2 menit ya. Itu ya. Ya, terima kasih Bapak atas sharingnya. Kami lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Elisa. Apakah ada bedanya peran mentor dengan konselor, para konselor, asesor, dan aksesor? Ini sama ini. Tapi silakan kami serahkan kepada Pak Sutri Yosi untuk menanggapinya. Silakan. Iya, Dr. Epps, untuk pertanyaan tersebut, kami akan dibantu Romo Ivan untuk menjawab. Berarti nanti ya Romo Ivan, nanti sebagai bundaran sekian ya Romo Ivan? Atau sekarang? Budi Epi bisa, Budi Epi bisa menjelaskan. Oh, nah itu masih di gereja tadi katanya. Oh iya. Luar sih Pak. Tapi kalau Romo Ivan bisa jawab, Romo Ivan aja. Romo Ivan itu doa penutup ya, berkat. Ya, kalau istilah mentor tuh yang biasanya suka pakai istilah itu Pak Hari. Maka Pak Hari kita, membantu kita mengapa memilih istilah mentor itu. Nanti saya pilih di akhir saja. Pak Semarang nggak ada mentor, adanya bentor ya Pak Hari. Bentor. Tadi ada mentor, konselor apa tadi? Ini mentor, konselor, para konselor seperti itu. Kemudian asesor dan aksesor. Ya. Mungkin baik untuk Pak Hari menjelaskan maksud konsepnya mentor saja. Karena akan sangat berbeda dengan istilah yang lain tadi. Ya, betul. Saya sendiri juga ini maksudnya mentor apa dari tadi diskusinya Pak Hari, Pak Nindito tentang mentor. Nah, itu. Ya, coba supaya kita satu frekuensi ya untuk istilah mentor itu yang dimaksud apa? Ya, jadi tadi menyambung tadi ketika seorang pasangan lalu mencari mentor ya. Yang dimaksud dengan mentor ini sebenarnya adalah orang yang pasangan yang bisa menuntun, mendengarkan, mencari penyelesaian masalah, menuntun. Itu yang maksudnya seperti itu. Maka kemudian untuk mencari seorang mentor itu ya harus ada kriterianya tertentu ya, jangan sampai salah gitu. Memang di dalam kasus perkawinan atau di FCC itu ya, itu kan tidak terlalu dikenal istilah mentor gitu ya, karena asesor atau konselor ya gitu. Jadi sebenarnya mentor tadi saya hanya melanjutkan istilah saja, melanjutkan istilah yang disampaikan Pak Dito tadi, bahwa mungkin akan mengarah kepada seseorang yang seorang atau pasangan yang dianggap mampu untuk membimbing, mendampingi dan dicontoh gitu ya. Itu mentoring jadi istilahnya. Itu maksudnya Romo itu. Ya, demikian ya, Romo. baik, nanti saya tambahkan di akhir saja. Ya. Makasih, paling tidak kita sefrekuensi, terkalibrasi. Ya. Kata istilahnya mentor silakan. tadi yang dimaksudkan apa? Nanti saya bundeli di belakang. Ya, silakan. Monggo dilanjut. Ya, silakan mencari tali. Silakan Pak Susilo Resen. Silakan. Kami silakan. Pak Dokter.
Pak Dokter tadi yang Pak Dito atau siapa tadi yang menarik juga bahwa Romo atau seorang Romo itu memberikan kanonik atas pasangan yang bukan berasal dari atau belum lama menetap di parokinya atau apa itu tadi ya kayaknya ya. Itu kan juga menjadi salah satu potensi masalah ya. Tapi ya sedikit informasi aja, sedikit cerita aja. Saya yakin Romo, Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang tahu, yang diinisiasi oleh Keuskupan Agung Semarang itu kan ada sistem yang terkoneksi antar paroki. Artinya data-data umat itu kan di teman-teman Litbang itu kan mendata Romo Doni yang di Prakarsai Romo Doni kalau nggak salah itu kan ada sistem pendataan umat yang salah satu data yang harus tercantum di situ kan adalah status perkawinannya sudah menikah atau belum. Nah kalau ini jejaring ini sudah berjalan dengan lancar kan ketika seseorang pindah ke paroki lain itu kan saling terkomunikasikan antara paroki satu dengan paroki yang lain. Cuma memang mungkin belum berjalan 100%. Nah ini baru sejauh saya tahu baru diinisiasi oleh salah satunya adalah Keuskupan Agung Semarang. Alangkah indahnya kalau seluruh Indonesia itu nanti bisa berjejaring gitu loh. Artinya misalnya pasangan yang satu dari luar Keuskupan Agung Semarang, yang satu dari Keuskupan Agung Semarang itu bisa untuk mencari data keberadaan atau data-data status perkawinan orang tersebut itu menjadi salah satunya. Ini mungkin menjadi penting bagi kita juga untuk mendorong agar calon itu apakah sudah terdata di Litbang dan sebagainya agar tadi masalah bahwa kanoniknya dalam tanda kutip kelolosan atau bagaimana itu hanya sekedar aja dokter sudah cerita aja. Siap, mungkin Bapak. Nanti paroki lain yang sudah berjalan Litbangnya bagus itu malah tambah bagus tuh. Kayak anak saya tuh dokter, saya dari Kudus dokter. Tapi kemarin anak saya menerima sakramen Krisma itu di paroki Bedono kemarin tanggal 12 Mei kemarin itu. Nah itu kan atas penerimaan Krisma itu kan dicatat oleh paroki Bedono tapi diinformasikan juga ke paroki Kudus sehingga ketika anak saya nanti mencetak surat baptis baru itu kan sudah terupdate informasinya itu bahwa anak saya sudah menerima Krisma gitu. Walaupun tidak di paroki saya tapi di paroki lain. Itu contoh sederhananya seperti itu. Nah, itu termasuk kan status perkawinan dari seseorang yang sudah menikah itu kan juga bisa ada. Maten dokter, maten nuwun. Masih selamat nuwun. Izin. Yang resen lagi belum ada. Ini tadi dari komentar dari Pak Sigit sudah dijawab sama Pak Heri ya. Baru dengar istilah fall in love, tapi fall out of love. True love, it's never ending. Never ending ya. Bella, Bapak Ibu silakan mungkin ada sekarang sharing pengalaman yang lain lagi mungkin silakan sebelum ini Romo Ivan baru mencari tali di luar pasturan. Silakan Bapak Ibu, silakan Pak. Ini ada yang belum. Bu Dokter mungkin mau berkomentar, silakan Bu Dokter Dani. Masih ada di sini. Ya, baiklah Bapak Ibu semuanya, kita bisa baca chatnya dari Pak Sigit di sana tentang beberapa hal komentarnya seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin segera kami serahkan kepada Romo Ivan, ya. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Sutri Yustika Yosi dan juga Pak Epsilon yang memandu kita pada sore hari ini. Jadi puncak dari 12 materi bab KPHB KAS yang baru. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, ketika saya menyelami materi terakhir terkait manajemen masalah ini, mengapa kok diletakkan di terakhir? Seperti apa namanya? Awalnya saya melihat kok seperti anti klimaks, tapi saya melihat lebih dalam lagi, kemudian oh ternyata saya menangkap bahwa untuk melepas, untuk apa ya, membiarkan atau melepas para calon pasutri untuk masuk ke dalam samudera hidup rumah tangga, mengarungi
hidup rumah tangga samudra dengan bahtera masing-masing itu memang harus dibekali dalam arti tertentu kemampuan untuk manajemen masalah. Maka ini menjadi puncak harapannya kita bukan malah kembali ke belakang, tetapi sungguh ini menjadi sebuah bekal nanti kita melepas para calon pasutri itu untuk kemudian melangkahkan atau mengepakkan layar bahteranya menuju samudra yang lebih luas. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, teman-teman, perlu di dalam pengalaman saya perlu dibedakan antara masalah dan konflik. Ya, itu selalu kadang kala kalau kita tidak hati-hati, tidak jeli, itu saling tidak bisa terbedakan, tetapi sebenarnya akar dari konflik itu masalah, dan masalah itu bisa dipecahkan bersama-sama, bisa disikapi bersama-sama. Harapannya kalau masalah selesai itu tidak menimbulkan konflik. Kerap kali konflik yang terjadi, yang masuk klien-klien FCC itu konfliknya sudah sangat besar karena masalah yang terjadi tidak diselesaikan. Tadi ada beberapa sharing tuh beberapa pasutri itu kan abai ya. Alah koyo ngono dipersoalkan, tapi malah justru kadang-kala kalau masalah sedikit-sedikit tidak diselesaikan, tidak dituntaskan, malah justru nanti membuahkan positif ya, mengakibatkan konflik. Nah, ini yang kemudian perlu kita antisipasi supaya konflik itu tidak terjadi adalah bagaimana menyikapi segala masalah. Karena setiap kali kalau kita berhadapan dengan masalah itu seperti kalau saya mengilustrasikan kopi itu ya, kalau di udah itu masalah itu awalnya itu seperti larutan kopi yang tidak serta-merta bisa langsung diminum dengan nikmat karena banyak ampas, banyak gula yang belum larut, tetapi harus memang masalah itu diendapkan, diselesaikan supaya seperti kopi akhirnya bisa diminum. Artinya kita perlu titen dalam setiap masalah yang terjadi di dalam pasangan. Nanti teman-teman fasilitator mengajari atau mengajak para calon pasutri itu untuk titen kalau bahasa saya dengan apa yang terjadi di dalam dirinya, termasuk juga terhadap diri pasangan bila mana berhadapan dengan masalah. Karena setiap orang itu akan berbeda untuk menghadapi masalah, ya. Dan itu seninya kalau pasutri panjenengan semua itu kan bersama-sama berdua itu kan untuk saling menyelaraskan antara satu dengan yang lain, punya keunikan sendiri-sendiri dalam menanggapi masalah. Nah, itu kalau mana kita titen dengan aku sendiri kalau menghadapi masalah seperti apa ya? Oh, tenang, doa, terus pasanganku lebih langsung reaktif dan sebagainya. Nah, itu kalau kita bisa titen dan akhirnya tahu reaksi resultnya masing-masing, kemudian harapannya seperti kopi lebih jernih dalam menghadapi masalah. Nah, cara menghadapi masalah saya belajar dari teman-teman dari komunitas ME. Beberapa bulan lalu saya ikut weekend ME itu, salah satu yang bisa dibudidayakan atau dilatihkan di dalam pasangan, tadi Pak Yosi, Bu Istika itu salah satu cara dengan doa bergantian, dan di sana bisa saling tahu apa yang menjadi problem di dalam relasi, di dalam hidup mereka, pasutri termasuk juga anak-anak. Di dalam komunitas ME, di relasi apa istilahnya ya, BPS ya, bagaimana perasaan saya itu sungguh menurut saya menjadi sebuah alat juga untuk bagaimana kita memanage segala masalah yang terjadi, yang akan mungkin terjadi di dalam perjalanan hidup rumah tangga. Kerap kali kita lupa untuk komunikasi, lupa mengatakan apa yang aku rasakan kepada pasangan, sehingga yang terjadi adalah kebatinan, padahal pasangan kita kan tidak semua punya indera keenam yang tahu batinnya masing-masing. Harus ada ungkapan, harus ada keberanian untuk mengungkapkan sing tak rasa iki dan menurutku ini. Nah, itu menjadi sebuah, saya jadi ingat tadi ketika saya weekend ME itu kan salah satunya diajari untuk komunikasi secara jujur dengan relasi pasangan. Nah, itu sebagai salah satu cara. Tadi Pak Yosi, Bu Yustika sudah memberikan salah satu cara konkret yang dihidupi dengan anak-anak, 3 anak ya. Pak Yosi, Bu Yustika itu 15 tahun perkawinan dengan 3 anak. Menurut saya baik sekali untuk
memberikan advice juga, meskipun tampaknya masih muda, tetapi yang kita dampingi nanti generasi yang muda-muda juga. Jadi pengalaman saling melengkapi satu sama lain. Nah, mungkin juga baik Bapak Ibu untuk materi ini diberi tambahan terkait contoh-contoh konkret terkait manajemen masalah yang telah dihadapi oleh pemateri, ya, sehingga materi yang ada di dalam buku ini semakin hidup dengan sharing-sharing konkret. Ya, tadi Pak Yosi dipancing oleh Pak Epsilon, apa masalah yang teratasi di dalam keluarga, dan itu bisa menjadi sebuah pola di dalam pemberian materi kita di KPHB paroki masing-masing. Itu sharing konkret itu akan berbicara lebih daripada sekedar membaca teori, menyampaikan teori, ya. Dan biasanya menurut pengalaman para calon pasutri itu akan ingat sharingnya para fasilitator itu seperti apa. Itu seringkali saya cek, ya. Kemudian di dalam kanonik maksudnya. Apa yang kamu ingat materinya orang kelingan, neng sharingnya itu seringkali, dulu itu pasutri ini Romo sharing ini dan itu, oh iya. Ternyata saya menggarisbawahi sharing itu penting karena seringkali yang diingat di dalam kanonik itu adalah sharing konkret. Tentu dari materi ya, jangan sharing yang lain, ya. Kemudian baik juga menurut pengalaman yang saya buat dengan teman-teman TPKP Purwodadi itu memberikan waktu untuk saling, saya mengambil istilahnya Pak Haria, mentoring pribadi, baik pribadi, nanti pasutri, calon pasutri ditemani pasutri dalam proses KPHB itu, dipisah antara perempuan dan laki-laki terus bersama. Itu juga baik sekali untuk saling mengenal pribadi masing-masing calon pasutri, dan menurut pengalaman di Paroki Purwodadi malah kami para Romo bisa mendapatkan masukan dari mentoring pribadi itu, ya. Di dalam saya bagi biasanya di Paroki Purwodadi itu syukurnya tidak terlalu banyak calon pasutri, setiap KPHB-nya 6 atau 8 saya beri tempat privat sendiri-sendiri dengan mentor sendiri-sendiri untuk saling berbagi, dan disitulah sebenarnya kalau komunal mungkin tidak terjadi, tetapi di ruang-ruang kecil itu privat, privasi dijaga, itu mereka bisa berbagi dengan lebih leluasa, dan itu bisa dicatat penemuan-penemuan itu. Bukan maksudnya kita kepo atau apa ya, tetapi kita tadi semangatnya adalah supaya kita harapkan mereka yang akan menikah itu kita punya kepastian moral bisa langgeng. Nah, pastor paroki yang kadang memberikan kanonik itu perlu diberikan hasil dari KPHB itu juga baik. Saya selalu membaca rekomendasi dari teman-teman fasilitator TPKP paroki untuk kanonik. Kemudian tadi di dalam praktek pastoral keluarga itu seperti tadi ditanyakan Bu Elisa, ya, ada praktisi pastoral keluarga, kita semua yang tergabung dalam TPKP itu istilahnya praktisi pastoral keluarga, termasuk fasilitator KPHB itu praktisi. Nah, lebih lanjut yang jenengan ikut pembinaan khusus di workshop di Bandungan itu, mereka yang mungkin tidak punya bekal formal tetapi sudah dibekali oleh gereja itu merupakan asesor para konselor. Dan yang punya lisensi khusus itu mereka adalah konselor dan ahli pendampingan keluarga, mereka yang secara khusus belajar dapat gelar akademis dan punya keterampilan untuk itu. Nah, tadi mentor, seperti dikatakan Pak Hari, malah saya justru mengajak kita semua, mengajak para calon manten, calon pasutri itu untuk memaksimalkan fungsi wali nikah, ya. Kerap kali para calon manten itu memilih wali nikah itu hanya formalitas saja. Bahkan beberapa saya tanya, ya itu karena bapak saya kenal baik itu Romo. Lah kamu sendiri kenal enggak? Enggak kenal Romo. Waduh, itu kan malah justru bukan fungsinya sebagai wali nikah. Karena wali nikah yang diharapkan adalah sungguh dapat menjadi tadi yang diistilahkan Pak Hari,
mentor rohani. Kami para romo, jangan salah, kami para romo setelah ditabiskan, kami punya pembimbing rohani masing-masing. Ya, imam membutuhkan imam, termasuk pasutri. Saya rasa juga membutuhkan pasutri yang lebih senior, lebih mumpuni. Tadi dikatakan Pak Hari, jangan pilih mentor, itu harapannya juga mengoptimalkan wali nikah. Kerap kali panjenengan semua juga saya yakin pernah menjadi wali nikah ya, diminta dari itu. Apakah pertanyaan saya mengenal sungguh yang didampingi? Nah itu, nah, semoga ini juga menjadi sebuah ajakan bagi para calon pasutri untuk mencari calon nikah, tidak hanya sekedar milih orang terkenal atau yang berjasa, tetapi sungguh yang mengenal, karena nanti akan menjadi sebuah teman perjalanan. Ya, baik tadi Pak Hari menyampaikan ya mentor itu diri kita sendiri, tetapi sekali lagi saya mengatakan ya kita butuh orang lain. Ya, romo butuh romo yang lain, pasutri juga butuh pasutri yang lain. Asal jangan salah pilih sehingga malah justru tadi mengumbar masalah kita dan sebagainya. Mentor yang sungguh kita percayai, kita yakini menjadi teman seperjalanan kita. Maka baik sekali dipilih untuk menjadi wali nikah dan dioptimalkan fungsinya sebagai mentor rohani, pembimbing rohani kalau bahasa saya. Ya, romo punya pembimbing rohani, romo yang lain untuk pembimbing rohani termasuk pengakuan dosa. Para pasutri juga alangkah baik juga menjadi mencari mentor rohani, pasutri mentor rohani untuk menemani perjalanan hidupnya. Nah, tadi untuk mengomentari Pak Nindito ya, kerap kali kita bingung apa yang kita lakukan menjadi seorang pendamping keluarga. Nah, saya boleh mengulangi jembatan keledai dari segi yuridis, ya. Apa yang bisa kita lakukan di dalam pendampingan keluarga? Ini menjadi salah satu cara saja jembatan keledai yang saya ingat dan saya menjadi sebuah bingkai saya dalam pastoral di paroki adalah ada 4 bentuk keluarga, ya, bentuk perkawinan kalau dilihat dari pendekatan sisi yuridis. Kalau kita melihat keluarga, perkawinannya sah, relasi rumah tangganya baik. Nah, poin pertama ini adalah kita dalam berpastoral ya, ini pasangan yang terberkati, terurapi, ya, sudah diajak rekoleksi, penyegaran janji perkawinan, bahkan dilibatkan di dalam pelayanan-pelayanan itu baik. Ya. Yang poin kedua selanjutnya adalah di dalam keluarga kalau perkawinannya sah, relasinya kurang baik, nah apa yang kita lakukan? Misalnya dengan pendampingan secara personal, Emmaus Center, itu fungsinya di situ. Kemudian yang ketiga, perkawinan tidak sah, relasi rumah tangga baik, apa yang perlu kita lakukan, teman-teman? Nah, membereskan perkawinannya, ya. Kadang juga ada di dalam kita temukan di lingkungan-lingkungan perkawinannya tidak sah, tapi perkawinannya baik. Ya, kemarin saya menemukan kasus adalah seorang suami istri kumpul kebo. Kenapa kok belum nikah? Karena masing-masing duda, janda punya pensiun masing-masing. Mau disatukan takutnya pensiunnya hilang. Nah, ini kan perlu edukasi. Ini kan perkawinannya tidak sah, tapi rumah tangganya relasinya baik. Nah, sebagai pendamping itu kita mencoba untuk membereskan perkawinan. Perkawinan di gereja kan tidak kemudian dicatatkan sipil, tidak masalah. Yang penting bisa komuni. Daripada kita tahu kumpul kebo, tapi kita tidak memberikan edukasi, kita juga yang salah. Nah, yang berikut adalah perkawinan tidak sah, tapi relasi rumah tangga tidak baik. Nah, ini yang perlu perhatian khusus, ya pilih yang terbaik. Jangan kemudian mengancam justru keselamatan jiwa dari pasangan itu, apalagi khusus sudah masuk di dalam ranah KDRT. Itu 4 jembatan yang bisa saya berikan menjadi sanggup kita dalam menjadi bingkai ya, kacamata bila mana kita bertemu dengan keluarga-keluarga yang kita dampingi dalam kunjungan. Oh, perkawinannya baik, perkawinannya sah, relasinya baik. Wah, kita doakan, kita berdoa, ya terlibat ya di gereja. Perkawinan sah, tapi relasi kurang baik. Wah, ini perlu pendampingan khusus di Emmaus Center. Perkawinan tidak sah, relasi rumah tangga tidak baik, perlu dibereskan. Ya. Perkawinan tidak sah, relasi rumah tangga tidak baik,
Nah, ini yang perlu kita selamatkan. Nah, itu Bapak Ibu, saya tidak ingin menyimpulkan, tetapi hanya menanggapi saja beberapa hal dan semoga menambah wacana pembelajaran pada malam hari ini. Dan ini merupakan TOT yang terakhir, Bapak Ibu, teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan panjenengan semua, Anda semua dalam mengikuti rangkaian TOT yang kami usahakan. Komisi Keluarga Kefikepan Semarang mengusahakan dalam 12 kali pertemuan ini. Terima kasih juga untuk teman-teman pengurus Komke, termasuk ditambah Pak Epsilon yang berkenan untuk menjadi trainer dalam TOT ini. Ya, kita ini sama-sama belajar Bapak Ibu. Karena buku KPHB ini adalah yang menyusun bukan saya, ya, tapi Komke Keuskupan. Jadi kita di Kefikepan Semarang ini belajar bersama apa yang menjadi gerak baru dari Keuskupan, bahwa ada kekurangan di sana sini, itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bersama. Jadi teman-teman fasilitator itu juga memahami materi yang baru, termasuk panjenengan, termasuk saya juga. Dan saya merasa pendalaman 12 kali Zoom ini paling mendalam. Di kefikepan lain tidak ada pendalaman per materi, tetapi mereka hanya memberikan alur saja, dicolke begitu. Nah, nilai plusnya kita, setiap bab itu kita kupas bersama, meskipun podo-podo kadang ora mudeng ya, tapi mencoba untuk memahami itu kan jadi usaha luar biasa ya. Maka ini menjadi nilai plus untuk kita, Komisi Keluarga Kefikepan Semarang, dan nanti Mas Bayu akan merekap ya linknya di Komsos itu, termasuk link untuk materi. Nanti juga saya akan blast ke teman-teman di Kefikepan lain, semoga juga bisa menjadi berkat dari Kefikepan Semarang ke Keuskupan Agung Semarang sampai Jogja sana. Itu selanjutnya TOT nanti akan diberikan dengan sebuah, teman-teman tadi bidang 1 Mas Bayu sudah memberikan arah, kemarin bicara dengan saya, mungkin akan TOT selanjutnya dalam rupa simulasi, entah nanti per rayon atau rayon kota disatukan. Jadi kita ambil kesempatan untuk bahasa negatifnya sabotase, tapi bahasa lainnya adalah ya kita Komisi Keluarga mengadakan simulasi di sebuah paroki, nanti akan ditentukan selanjutnya di dalam KPHB. Jadi calon mantennya itu sungguhan, tetapi kita mempraktekkan itu dari teman-teman Kefikepan dari paroki lain, diharapkan dipersilahkan untuk datang untuk menyaksikan. Ora sang rusui dulu karena biar berproses, karena yang kita dampingi sungguh calon pasutri yang akan menikah. Nanti di poin belakang ada semacam sesi khusus untuk kita sendiri para fasilitator dari rayon itu untuk berdiskusi sejauh apa perjalanan mendampingi calon manten itu. Nanti selanjutnya akan diinfokan lagi oleh kami dari Komkel Semarang. Kemudian kami juga berencana akan berkunjung random ya, melihat pelaksanaan KPHB di setiap paroki. Sekali lagi saya menghimbau teman-teman berusaha mendekati pastor paroki untuk memulai menggunakan buku yang baru ini ya, mengikuti gerak bersama dari Keuskupan. Nanti saya bersama teman-teman mungkin akan datang, saya kan bisa melihat jadwal-jadwal dari jejaring itu. Tiba-tiba saya datang, itu biarin saja, pokoknya jenengan berproses, saya akan menjadi penonton di situ untuk melihat evaluasi bersama sejauh mana buku KPHB efektif untuk diterapkan. Nah, kami juga Komisi Keluarga akan menyiapkan, nanti Pak Hari, Mas Bayu juga akan menyiapkan untuk semacam buku, ya sederhana itu leaflet, semacam leaflet, pegangan fasilitator KPHB. Jadi buku yang kita punya itu kan buku buku peserta ya, buku peserta. Nah, dari Keuskupan itu tidak nyangoni untuk pemateri.
kami berusaha nanti dari Kevikepan Semarang sendiri berusaha membuat semacam lembaran tambahan suplemen untuk kita masing-masing fasilitator, paling tidak range waktu, alternatif waktu, dan juga terkait poin-poin penting apa per bab yang perlu disampaikan sehingga ada arah dan ada benang merahnya 12 bab itu. Semoga nanti bisa kami bagikan di hari keluarga 2 Juli di BSP. Maka untuk itu teman-teman sangat kami harapkan bisa datang menyemarakkan hari keluarga. Saya share ininya ya. Nah, sudah tampak belum ya? Belum. Sampun nggih. Nah, besok 2 Juli kita akan mengadakan sebuah pertemuan bersama. Biasanya kan saya mengunjungi perayon, tetapi saya mencoba untuk paling tidak 2 tahun atau 3 tahun sekali mengumpulkan kita semua satu Kevikepan untuk bersama-sama upgrading ya. Saya tuliskan di sana selebrasi kita merayakan perayaan Ekaristi mulai jam 10. Edukasi nanti kami akan mengundang Romo Aristanto dari Jakarta untuk datang untuk memberikan edukasi pengayaan lebih lanjut untuk kita supaya kita ada langkah untuk upgrading itu. Kemudian koordinasi nanti akan saya semoga bisa menyelesaikan dengan untuk pemateri KPHB itu dan saya sampaikan dalam koordinasi di dalam hari keluarga 2 Juli ini. Nah, ini undangan surat baru saya koreksi untuk disampaikan kepada para pastor paroki, tapi paling tidak ini undangan sudah saya berikan sejak awal sehingga teman-teman diundang. Ini menjadi syukuran kita lah, 12 pertemuan kita Zoom, kita bersama-sama datang meramaikan, bahkan kalau bisa kami berharap tidak hanya Pak Sutri saja, tapi setiap ini merayakan Hari Keluarga Nasional, panjenengan bisa mengajak anak untuk datang ikut serta untuk merayakan itu, Hari Keluarga Nasional. Nah, itu teman-teman terkait acara 2 Juli, dan besok pagi akan ada podcast dari Romo Suryawangga. Saya titip nanti kalau saya jabri jenengan masing-masing, tolong disebarluaskan ke lingkungan masing-masing sehingga semakin banyak podcast ini menjadi berkat. Karena ranah kita ranah keluarga dan semua gereja, anggota gereja adalah keluarga. Jadi berhak mendengarkan podcast besok. Keluarga Katolik, keluarga cinta Pancasila. Demikian teman-teman, bundelan dan juga beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih panjenengan semua yang telah setia sampai dari bulan apa ya kita ya? Dari April kalau nggak salah ya, sampai Mei 12 Februari Romo. Februari tanggal 20 akhir. Februari, dan kita tidak pernah kurang dari 70 partisipan setiap kali kita datang hari Rabu. Jadi menjadi sebuah wujud kebanggaan bagi kita dan diapresiasi oleh Pak Romo Vikep. Kompol itu aktif sekali mengadakan ruang-ruang perjumpaan. Nah, semoga ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan jangan tadi mengutip istilahnya siapa ya, Mas Ulsilo ya. Wes kita itu dari pendamping keluarga itu jangan lelah ya, jangan lelah. Meskipun kadang kita menyampaikan orang kasile, orang efeknya, tapi jangan lelah untuk menjadi pendamping keluarga, menjadi mentor, menjadi pembimbing rohani bagi keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Epsilon. Ya, terima kasih Romo atas bundelannya. Kalau kami sampaikan ini juga bukan, Romo juga nggak ada kesimpulan, tapi bundelan. Tapi ada beberapa catatan penting di Bapak Ibu semua, Romo, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, dari materi terakhir yang ke-12 ini adalah tentang pentingnya sebuah komunikasi, kemudian keakraban, dan tadi kesepakatan. Walaupun tidak harus 2 jam ya, Pak, tadi berapapun sepakat. Yang kedua adalah kita harus bercermin dan tidak menang sendiri, bercermin untuk diri sendiri. Yang ketiga, ternyata kekuatannya ada di doa bersama, berkatnya lebih baik. Keempat, pada kasus keterpaksaan,
menunda atau melanjutkan, biarlah kita kembalikan kepada kanonik adalah imam. Kemudian yang kelima, perlu kepekaan seorang pasangan untuk bisa lebih jernih menyelesaikan masalah seperti itu. Yang keenam, mari kita beramai-ramai untuk memaksimalkan fungsi wali pernikahan begitu sebagai mentor rohani. Dan yang ketujuh, karena harus setuju, pitulungan gitu. Jangan lupa Family Day tanggal 2 Juli. Demikian Bapak Ibu semuanya acara saudari ini. Terima kasih Pas Yosi Yusita, Romo Ivan dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Sutri. Kita semua. Silakan juga Romo, kita semuanya. Kemudian kami mohon doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Elisa. Masih ada di sini? Ibu Elisa? Masih? Silakan Bu. Bu Elisa untuk memimpin doa penutup, nanti ditutup dengan berkat dari Romo Ivan. Masih ada? Ngajar mungkin. Oh ya, ya sudah. Kalau tidak ada, silakan. Bu Win masih ada di sini, Bu Win. Masih ada Ibu, Bu Win? Yang Ibu, pokoknya harus Ibu nih. Ya kalau nggak ada ya bagaimana lagi, Bu Astiawati, silakan untuk menutup doa ini dengan berkat dari yang terlihat di kamera, Bu. Terima kasih Bapak semuanya, mohon maaf atas semua kekurangan moderator. Saya sebagai moderator berkat Allah. Mari kita berdoa untuk menutup rangkaian 12 sesi. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu sekalian. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh mengikuti serangkaian acara yang dimulai pada bulan Februari dan berakhir di akhir Mei ini. Tuhan, Kau sungguh memberkati kami dengan segala hal yang kami boleh pelajari, kami boleh sharingkan pada semua peserta. Tuhan, semoga apa yang kami dapatkan pada materi-materi training yang kami dapatkan ini semoga bermanfaat untuk kami sharingkan kepada calon-calon pasutri yang akan menikah, dan semoga ini adalah menjadi sangu buat calon-calon pasutri. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mohon berkat dari Romo Ivan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, rencana pelayanan kita di paroki kita masing-masing, dan juga istirahat malam kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Amin. Foto dulu. Berpisah. Iya, foto dulu. Mas Bayu. Foto dulu. Siapa ya? Bersama. Untuk terakhir TOT saya bagikan. Romo, Bruder, Suster, Ibu Bapak, kita foto dulu. Buka kameranya dulu, nggih. Oke, hitungan senyum terus, nggih. Ya. Sudah garing, sudah garing. Satu. Garing tenan. Garing tenan ya, Pak. Ini garing. Ngakeh banget iki Mas Bayu. Bisa momoy. Penutup. Ini cekrek tenan ya, Mo? Bunyinya. Gigitnya kertas ya, Pak.